Selamat, akhirnya hutang pinjaman online kalian lunas karena ada lembaga yang menemui hutang palsu dan lain sebagainya. Oke, kalau kalian melihat judul seperti ini, saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya bahwa kalian ditipu. Banyak banget konten kreator atau YouTuber besar solusi pinjaman online itu menggunakan judul-judul seperti ini, dan kalau kita tonton dengan seksama, nggak benar-benar terjadi utang kalian lunas, itu nggak benar-benar terjadi. Ayo, tulis di kolom komentar buat teman-teman semua yang merasa sudah nonton seperti itu, tapi ketika nonton nggak ada esensinya dan bener-bener nggak tahu gimana cara utangnya bisa lunas gitu ya. Terus dihapuskan nggak? Karena kan membahas cuman isu, pendapat pribadi, dan ya judul hanya dipakai untuk clickbait untuk bisa mendapatkan banyak penonton. Tapi kalau misalnya ditelaah secara rinci, isi di dalam videonya memang memotivasi kok. Cuman sekali lagi, gak semua orang itu nonton video sampai full dan hanya mengambil kesimpulan dari judul dan thumbnailnya aja. Bener gak? Nah, yuk kita akan bahas lebih telaah lagi terkait fenomena seperti ini. Apa sih sikap kita? Emang beneran gak ada ya kemungkinan utang kita bisa lunas? Oke, jadi gini teman-teman ya. Abaikan dulu semua video-video tentang itu. Kita akan coba berpikir secara logik ya. Utang bisa lunas dengan sendirinya, aplikasi pinjol dengan sendirinya bakal tutup dan gampang bangkrut. Bener gak itu bakal bisa mudah terjadi? Jawabannya enggak. Ya, kita ngomong realistis aja. Saya nggak mau ngibulin kalian, saya nggak mau memberi kalian harapan palsu, enggak. Kita ngomong realistis aja. Tapi kalau ditanya apakah Galbe itu aman, insya Allah 100% aman. Ya, tapi yang bisa mengamankannya adalah diri kalian sendiri, yaitu mental kalian yang harus dilatih. Mental kalian yang harus sadar betul bahwa ini tuh resikonya tidak apa-apa selain slik OJK. Itu poin yang paling penting teman-teman. Poin yang super penting adalah diri kalian. Mau nonton video berapapun, mau nonton video dari siapapun, tidak akan bisa memberikan kalian langsung solusi klik gitu ya. Nggak bisa. Kalian harus memupuk diri kalian sendiri. Ya. Jangan gantungkan harapan kalian dengan video-video seperti ini. Begitupun video saya, jangan. Tapi kalian coba cari tahu sendiri, gantungkan semuanya dengan doa-doa kalian di setiap habis ibadah kalian untuk bisa diberikan jalan untuk pelunasan hutangnya. Kalau ada isu pinjol ini tutup, pinjol ini tutup, pinjol ini tutup, udah banyak. Ya, udah banyak, bahkan Kredivo dari tahun 2019 pun sudah banyak yang bikin isu akan diblokir, ditutup dan sebagainya. Tapi sampai tahun 2023 masih ada. So, fokus di penutupan pinjol menurut saya bukan solusi yang tepat. Fokus kita adalah mengetahui seluk-beluk pinjol, mengetahui resikonya, apa dampaknya ke depan, dan gimana langkah kita untuk mengatasinya. Itu adalah langkah yang terbaik untuk bisa teman-teman hadapi. Oke, ngomong mah gampang bang, enak, motivasi mah gampang. Ya iya, memang segampang itu. Kan saya bilang, ini tergantung diri kalian. Gak ada satu orang pun yang bisa menolong kalian atau memberikan solusi kepada kalian untuk pinjol auto lunas, gak ada. Semuanya hanya akan ngibulin kalian dengan solusi-solusi dan juga mungkin dengan semangat. Itu akan sangat berdampak kalau kalian berpikir positif dan menerima dan menelaahnya secara baik-baik. Ya, karena kita sering tahu kok banyak clickbait ya, pinjol auto lunas, nggak usah bayar, pinjol lunas tanpa bayar, pinjol lunas dengan sendirinya, itu banyak banget. Ya siapa sih yang nggak mau kepo ya, nggak penasaran dan nggak mau nonton sama video-video dengan judul seperti itu? Nggak ada, pasti nonton. Income dari solusi pinjol itu gede banget guys. Income dari pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan pinjaman online itu gede banget guys. Puluhan juta, mungkin bahkan bisa orang seratusan juta. Tapi ya nggak dengan gitu caranya, dengan clickbait, menipu dan lain sebagainya. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kalau ingin melihat sesuatu, itu tontonnya sampai habis. Ya, jangan tonton setengah-setengah. Karena ya orang semua butuh pengen ditonton videonya. Bener gak? Orang butuh dapat duit dari sana. Bener gak? Gak ada ceritanya orang-orang. Nah, masalahnya persaingan kan banyak. Ketika persaingan banyak, otomatis mereka harus berpikir keras bikin judul yang bener-bener judulnya itu kayak pengen gimana ya? Judulnya itu kayak pengen orang-orang kayak ayo lu apa ini keren nih, wih apaan nih, nah kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Tapi sekali lagi, kunci utamanya adalah kalian. Mau aku laku Shopee, Kredivo, katanya auto lunas, bullshit, dibohongin.
ya, dibohongin. Mereka itu pinjol-pinjol gede, bukannya mereka nggak mungkin bangkrut, enggak, tapi ya mungkin nggak dalam waktu dekat, ya. So, jika mereka, kayak kalian nggak tahu aja sih, jika mereka melakukan kesalahan, apakah langsung ditutup? Belum tentu guys. Pasti ada negosiasi-negosiasi yang membuat mereka mungkin oke, dikasih kesempatan. Kita tahu lah ya, Indonesia segala aturan ya mungkin bisa dinegosiasikan, dan juga aturan-aturan tersebut juga nggak semena-mena sama pemerintah langsung ditok, oh bersalah, enggak. Pasti ada investigasi dan lain sebagainya yang butuh proses yang dalam waktu yang cukup lama. So, saran saya jangan terlalu percaya hal seperti ini, karena memang utang pinjol itu ya resikonya ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang berat sebenarnya. Yang bikin berat adalah pemikiran teman-teman. Bang, tapi kan Slik OJK saya nanti bermasalah. Ya iya, tapi tergantung ya. Slik OJK kan kalian butuh buat mengajukan pinjaman lagi, kredit, cicilan, KPR. Kalau kalian nggak ada rencana itu semua, ini nggak akan berdampak apapun buat kalian. Tapi ya memang kalau kalian, bang, saya nanti pengen beli rumah bang, saya nanti pengen KPR rumah, pengen berkeluarga, punya tempat tinggal. Nah itu mungkin akan bermasalah buat kalian. Tapi kalian mau bisa apa lagi? Berharap apa lagi? Mau gali lubang tutup lubang? Makin ribet urusannya, makin berat masalah kalian. Lebih baik hentikan, nggak usah bayar lagi kalau memang tidak ada uangnya. Pelan-pelan mikir untuk mengubah hidup. Mikir untuk gimana caranya untuk dapat income lebih besar lagi, biar bisa nabung lagi. Kalau ada uang lebih, nanti biar bisa bayar utang-utang tadi itu, ya. Nggak usah bayar sama bunga-bunganya deh, bayar pokoknya aja itu udah lebih dari cukup sih untuk apa ya, kayak ya ini tanggung jawab gue lah, ini gue udah dapat sekian lah, ya udah gue balikin aja uangnya, ya udah beres. Oh bodo amat, gue nggak mau bayar bunganya. Nah itu urusan lain. Yang jelas apa yang kita terima ya seyogyanya kita bisa balikin. Karena utang dibawa mati, kita nggak mau kan di akhirat nanti terkendala sama utang, ya. Tapi kan sorry, jadi berantakan. Tapi kan utang itu nggak harus dibayar langsung, ya. Ketika teman-teman tidak ada uang kan nggak harus dibayar saat itu. Teman-teman boleh menabung, menyisihkan, kalau ada uangnya udah kekumpul, baru teman-teman bayarkan. Itu yang terbaik. Doanya dikencengin, usahanya dikencengin, maka Allah pasti akan ngasih jalan buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.